Terima kasih, Saudara Moderator. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Ketua PN, Bapak Ketua PA, rekan-rekan dari Pradi, baik di DPC Gresik maupun dari Surabaya. Kemudian juga tak lupa teman-teman dari kalangan praktisi dan akademisi. Mohon izin, sekiranya yang menyampaikan paparan adalah Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur langsung, yaitu Bapak Dr. Kudadi. Namun hari ini pas bertepatan dengan pelantikan beliau menjadi pejabat eselon 1 Pak Hukum di Kejaksaan Agung, ya. Jadi beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, ya. Beliau tadi malam menginstruksikan Kejari Gresik untuk menyampaikan paparan beliau. Sekali lagi beliau mohon maaf, Prof, untuk salam kepada rekan-rekan Pradi, dan saya akan menyampaikan paparan dari Bapak Dr. Kudadi. Berlakunya KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa konsekuensi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk paradigma baru pemidanaan dan penataan ulang kewenangan penegak hukum. Kejaksaan bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang mewakili negara dalam proses penuntutan, sehingga adaptasi terhadap norma baru KUHP menjadi krusial untuk memastikan efektivitas sistem peradilan pidana. Beberapa perubahan fundamental tersebut adalah: yang pertama, momentum reformasi hukum pidana nasional. Setelah selama ini hukum pidana material mengacu pada Wetboek van Strafrecht, peninggalan kolonial Belanda selama hampir 110 tahun, Indonesia akhirnya memiliki KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku penuh mulai tanggal 2 Januari 2026. KUHP baru tidak hanya mengganti aturan lama, tetapi juga membawa perubahan paradigma hukum pidana dari sistem yang berorientasi pada pembalasan atau retributif menuju sistem yang menekankan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Yang kedua, perubahan paradigma pemidanaan. KUHP baru menempatkan pemidanaan bukan sekedar alat pembalasan, tetapi sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pemulihan keadilan, dan penghormatan martabat manusia. Konsep individualisasi pidana serta ultimum remedium menjadi prinsip dasar yang berpengaruh langsung pada kewenangan penuntutan. Perubahan ini menuntut kejaksaan sebagai single prosecution system untuk satu, menganalisis perkara secara holistik, tidak hanya yuridis tetapi juga sosiologis dan victim oriented. Yang kedua, mampu menentukan tujuan tuntutan dan jenis sanksi pidana yang paling tepat sejalan dengan semangat KUHP baru. Yang ketiga, melaksanakan restoratif justice bukan hanya sebagai kebijakan internal, tetapi kini menjadi landasan normatif dalam KUHP. Bagian ketiga adalah penegasan kewenangan kejaksaan. Sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan dominus litis atau pengendali perkara dan penuntutan atas nama negara, kejaksaan memiliki posisi strategis dalam implementasi KUHP baru. Penuntut umum kini dituntut tidak hanya membuktikan kesalahan, tetapi harus menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Posisi kejaksaan sebagai dominus litis menjadikan kejaksaan memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan penuntutan atas nama negara. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 2 Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Slide-nya bisa berjalan. Kemudian pasal 14 KUHP menetapkan penuntut umum sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan perkara tindak pidana ke pengadilan. KUHP baru menguatkan peran jaksa sebagai arsitek pemidanaan karena pilihan jenis pidana dan tujuan pemidanaan kini bergantung pada pertimbangan penuntut umum. Implikasinya, jaksa tidak hanya membuktikan kesalahan, tetapi menentukan tujuan pemidanaan. Jaksa menjadi gatekeeper pengadilan pidana, bukan sekedar eksekutor hukum. Mengenai landasan hukum kewenangan penuntutan. Kewenangan penuntutan adalah instrumen konstitusional dan kelembagaan yang menentukan bagaimana negara menegakkan hukum pidana. Landasan hukum memberikan legitimasi, batasan dan pedoman operasional bagi penuntut umum dalam mengambil keputusan apakah dan bagaimana perkara diajukan ke pengadilan, jenis tuntutan yang diajukan, serta opsi penyelesaian alternatif, misalnya restoratif justice. Tanpa kepastian dasar hukum, tindakan penuntutan berisiko melampaui wewenang, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan membuka ruang bagi penyalahgunaan. Secara hierarkis, kewenangan penuntutan di Indonesia berpijak pada beberapa instrumen hukum utama. Yang pertama yaitu Undang-Undang tentang Kejaksaan sebagai landasan kelembagaan dan fungsi penuntutan. Undang-Undang Perubahan Kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 2021, amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 2004, menegaskan posisi kejaksaan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan fungsi-fungsi lain, misalnya pemulihan aset, sekaligus menyebutkan penuntut umum sebagai pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan. Yang kedua, rancangan hukum acara pidana atau RUU KUHP. Dalam RUU KUHP, konsep dominasi penuntutan oleh kejaksaan atau dominus litis kembali muncul. Jaksa Agung dan Kejaksaan menyatakan komitmen bahwa jaksa akan tetap sebagai penuntut utama dalam sistem pidana baru. RUU KUHP yang telah disahkan menjadi KUHP mengusulkan skema koordinasi lebih ketat antara penyidik Polri atau lembaga penyidik dengan jaksa, khususnya dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP berusaha memperkuat peran jaksa sebagai pengendali dalam proses penyidikan, terutama pada titik di mana penyidikan bisa dihentikan, atau memperkuat fungsi jaksa dalam kontrol awal proses pidana. Di dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sebagai hukum materi pidana yang meredefinisi tindak pidana, tujuan pemidana dan pilihan sanksi, contohnya seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, denda proporsional, ataupun pidana bersyarat, sehingga mempengaruhi ruang lingkup dan strategi penuntutan. KUHP baru juga memberi dasar normatif bagi pengembangan restoratif justice sebagai bagian dari penanganan perkara. Di dalam peraturan internal kejaksaan, peraturan Jaksa Agung baik berupa SE Jaksa Agung maupun Juklat dan Juknisnya yang menguraikan pedoman operasional penuntutan termasuk Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, memberikan dasar bagi jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan atau opsi non litigasi dalam kondisi tertentu. Peraturan internal ini menjembatani norma KUHP dan KUHP dengan praktik penuntutan sehari-hari. Selain itu juga Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restoratif justice. Perspektif baru KUHP terhadap kewenangan
penuntutan. KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menghadirkan perubahan mendasar dalam tujuan dan instrumen pemidanaan. Pergeseran dari orientasi retributif, yaitu semata menghukum, ke orientasi korektif, rehabilitatif, restoratif, serta diversifikasi sanksi. Misalnya pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana bersyarat, dan denda proporsional. Perubahan ini membuat perumusan tuntutan tidak lagi semata soal ancaman penjara, tetapi soal tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, yaitu pencegahan, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Berikut adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru yang relevan dengan perspektif baru pemidanaan dan yang berdampak pada kewenangan penuntutan. Seperti di dalam slide, pasal 54 ayat 1, kemudian pasal 54 ayat 2, kemudian pasal 76 ayat 3 huruf A, kemudian pasal 82, pasal 83, pasal 84, dan pasal 85. Ini membawa implikasi penuntutan bahwa jaksa perlu menyusun tuntutan dengan mempertimbangkan semua faktor, mendokumentasikan analisis sosial atau psikologi terdakwa agar tuntutan benar-benar proporsional dan individualisasi pidana bisa diterapkan. Ini memberi ruang bagi penuntut umum untuk mengevaluasi kemungkinan menghindari tuntutan pidana atau memilih bentuk hukuman paling ringan berdasarkan analisis keadilan dan kemanusiaan. Diskresi jaksa dalam menyusun tuntutan menjadi lebih penting. Penuntut umum bisa mengusulkan pidana pengawasan yang mencakup pemulihan korban. Artinya tuntutan bisa diarahkan tidak sekedar sanksi penjara, tetapi pengawasan aktif dan pemulihan dampak korban. Jaksa bisa merancang tuntutan agar dalam hal denda tidak dibayar, opsi alternatif seperti pengawasan atau kerja sosial digunakan sebagai pidana pengganti. Hal ini membuka fleksibilitas strategi penuntutan dan eksekusi pidana. Menjadi dasar jaksa untuk menuntut pidana pengganti dan mengkalkulasikan konsekuensi denda yang tidak tertagih, sehingga tuntutan harus menyertakan analisis kemungkinan eksekusi denda dan opsi pengganti. Jaksa bisa mempertimbangkan tuntutan pengawasan untuk pelanggar denda berulang, bukan langsung pidana penjara. Ini lebih manusiawi dan sejalan dengan paradigma pemidanaan baru. Prinsip individualisasi pidana dalam KUHP baru diatur secara eksplisit dalam pasal 54. Prinsip ini memberi jaksa tugas analisis untuk mengevaluasi secara mendalam karakteristik terdakwa, baik latar sosial, motif, batin, pengalaman hidup, kemampuan ekonomi, pengaruh hukuman terhadap masa depan, dan menyusun tuntutan yang proporsional berdasarkan analisis tersebut. Karena individualisasi, jaksa dapat lebih fleksibel dalam memilih jenis tuntutan. Misalnya, memilih pidana pengawasan, kerja sosial, atau bahkan berhenti pada tuntutan non-penjara bila analisis menunjukkan bahwa itu lebih adil dan efektif. Selain itu, ketentuan restoratif justice juga muncul dalam KUHP baru, terutama melalui pidana pengawasan dengan syarat pemulihan korban, sebagaimana di dalam pasal 76 ayat 3 huruf A, dan pidana tambahan ganti kerugian pasal 94 dan pasal 81 sampai 83 yang memperkuat orientasi pemulihan korban. Hal tersebut dapat diartikan jaksa memiliki dasar hukum untuk mengusulkan tuntutan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan korban melalui ganti kerugian, kompensasi, atau kesepakatan pemulihan di luar proses pengadilan.
Berdasarkan pasal-pasal di atas dan paradigma yang berubah, peran penuntut umum atau kejaksaan dalam KUHP baru menjadi lebih strategis, yaitu mengenai usulan tuntutan atau sentencing proposal. Jaksa harus mengajukan tuntutan tidak hanya berdasarkan ancaman pidana maksimal, tetapi mempertimbangkan berbagai alternatif sanksi sesuai dengan pedoman pemidanaan sebagaimana pasal 54. Kemudian juga evaluasi restoratif. Jaksa mengevaluasi kemungkinan restoratif justice, misalnya ganti kerugian ataupun pemulihan korban sebagai bagian dari tuntutan. Hal ini memastikan bahwa aspek pemulihan korban jadi bagian dari pertimbangan penuntutan. Dalam hal koordinasi pelaksanaan, untuk pidana kerja sosial pasal 85, jaksa perlu koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan atau lembaga sosial untuk mewujudkan eksekusi kerja sosial, dan untuk pidana pengawasan merancang mekanisme pengawasan. Yang keempat, mengenai diskresi berdasarkan analisis sosial. Dengan adanya individualisasi, jaksa punya ruang diskresi untuk menilai kapan menggunakan opsi non penjara, kapan memilih pidana kerja sosial, dan sebagainya berdasarkan analisis kasus demi keadilan yang lebih substantif. Perubahan KUHP yang strategis untuk penuntut umum. Perubahan strategis yang mengubah paradigma pemidanaan atau dapat disebut dengan diversifikasi jenis pidana dalam KUHP baru, di mana KUHP baru memperkenalkan berbagai jenis pidana alternatif selain pidana penjara. Ini merupakan perubahan mendasar dari sistem lama yang sangat penjara sentris atau enforcement oriented menjadi pemidanaan yang proporsional, humanistik, dan fungsional. Berbagai jenis pidana baru ini memberi ruang diskresi strategis kepada penuntut umum untuk menentukan model penjatuhan pidana yang paling tepat dalam surat tuntutan. Adapun jenis pidana pokok menurut pasal 65 KUHP baru meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana tutupan. Penuntut umum dapat memilih tidak menggunakan penjara jika pidana lain dinilai efektif dan proporsional. KUHP baru membagi pidana menjadi dua kategori utama, yaitu kategori pidana pokok dengan pidana tambahan. Adapun jenis pidana pokok yaitu penjara, kemudian denda, pengawasan kerja sosial, dan tutupan, yang tujuannya adalah hukuman utama. Sedangkan pidana tambahan seperti perampasan keuntungan, ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat, dan pencabutan hak bertujuan memperbaiki akibat kejahatan. Diversifikasi pidana alternatif dapat dilihat di dalam pasal 79 sampai 83, yaitu mengenai pidana kerja sosial, dengan aturan bahwa dilaksanakan maksimal 8 jam per hari dan 240 jam secara total. Terdakwa harus memberikan persetujuan dan hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman kurang dari 5 tahun. Bagaimana implikasinya bagi jaksa? Implikasinya bagi jaksa bahwa jaksa wajib menilai kapasitas sosial dan kemampuan pelaku. Ini yang disebut bagian dari teori individualisasi pidana. Kemudian pidana pengawasan, pasal 77 sampai dengan 78. Ini diberikan jika pidana penjara dianggap tidak perlu. Kemudian terdakwa wajib menjalani pengawasan sosial atau wajib lapor. Dan yang ketiga, syaratnya dapat disertai kewajiban mengikuti program tertentu. Tujuannya apa? Untuk menghindari over capacity penjara dan mendidik pelaku agar kembali kepada norma sosial. Kemudian untuk pidana denda proporsional, pasal 81 dan pasal 202 KUHP. Denda harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku. Kemudian jika tidak mampu membayar,
dapat diganti dengan kerja sosial atau penjara. Bagaimana strateginya bagi jaksa? Strategi bagi jaksa harus mengkaji keuangan terdakwa sehingga perkara menjadi lebih berbasis data atau data driven justice. Bagaimana untuk pidana bersyarat pasal 76 KUHP? Pidana bersyarat mempunyai beberapa ketentuan bahwa pelaku bukan residivis. Kemudian tindak pidana berdampak terbatas dan ada potensi rehabilitasi dan pemulihan. Hal ini menandakan bahwa jaksa memiliki posisi krusial dalam memberikan rekomendasi dalam surat tuntutan, yaitu bagian dari teori tujuan pemidanaan. Lanjut untuk pidana tambahan pasal 80 KUHP. Ada beberapa jenis pidana tambahan seperti perampasan barang tertentu, ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Integrasi dengan restoratif justice, jika kerugian telah dipulihkan, penuntut umum dapat memilih penyelesaian non litigasi berdasarkan pasal 52 sampai 54. Bagaimana implikasi dan peran strategis bagi penuntut umum? KUHP baru menggeser orientasi pemidanaan dari yang penjara sentris menjadi individualisasi, restoratif, dan proporsional. Akibatnya peran penuntut umum berubah secara mendasar dari sekedar pengumpul dan penyaji bukti menjadi arsitek pemidanaan, case manager, mediator restoratif justice, dan pengawal pelaksanaan sanksi non-penjara. Bagaimana tantangan utama implementasi KUHP baru bagi kejaksaan? KUHP baru membawa paradigma baru pemidanaan, pergeseran konsep delik, serta munculnya model sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial, pengawasan, denda proporsional, dan lain-lain. Perubahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi mengubah proses bisnis penuntutan serta menuntut kesiapan sumber daya manusia, sistem administrasi perkara, pedoman internal, dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Implementasi KUHP baru bukan sekedar menghafal pasal baru, tetapi reformasi pola pikir atau mindset change dan restrukturisasi mekanisme kerja penuntutan serta litigasi pidana. KUHP baru memerlukan banyak aturan turunan seperti pedoman teknis penuntutan dan penyusunan sentencing proposal. Di bagi kami juga ada SOP pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, juga integrasi dalam KUHP baru dan pedoman penanganan delik adat dan delik baru seperti cyber, politik identitas, kesusilaan. Standarisasi pelaksanaan restoratif justice berbasis KUHP bukan sekedar Perja 15/2020. Tanpa payung hukum operasional, jaksa akan ragu bertindak, yang akhirnya akan muncul law in book, law in action gap. Oleh sebab itu diperlukan harmonisasi peraturan pelaksana. Selain tersebut, sanksi alternatif membutuhkan ekosistem pelaksana, yaitu sinergi antar lembaga, baik dengan lapas jika pengawasan atau kontrol kepribadian, dengan dinas sosial berupa kerja sosial, dengan Bapas berupa asesmen dan monitoring, dengan psikolog yaitu asesmen individualisasi, dan tentunya pemerintah daerah bagi penyediaan tempat kerja sosial. Kesimpulan, KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 membawa transformasi besar terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan ini tidak sekedar mengganti pasal-pasal kolonial, tetapi mengubah paradigma pemidanaan menjadi lebih humanis, proporsional, restoratif, dan berbasis individualisasi. Konsekuensinya, penuntut umum menjadi aktor kunci dalam memastikan transisi dari sistem lama menuju sistem baru yang efektif, adil, dan akuntabel. Reformasi hukum ini menciptakan reposisi kewenangan penuntutan dari yang sebelumnya hanya berorientasi pada pembuktian dan penghukuman menjadi luas,
yang mencakup perumusan strategi pemidanaan, kemudian sebagai fasilitator keadilan restoratif dan pemulihan korban, juga sebagai pengambil keputusan berbasis analisis kriminologis dan sosial, di samping sebagai case manager dan pengawas pelaksana sanksi non penjara, juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan HAM. Dengan demikian, kejaksaan harus mengambil posisi sebagai leading sektor reformasi pemidanaan. Namun, implementasi KUHP baru menghadapi berbagai tantangan strategis, khususnya untuk kejaksaan, yaitu kesiapan SDM dan kebutuhan pelatihan mendalam. Di samping infrastruktur pelaksanaan sanksi non penjara, kemudian juga ketiadaan aturan teknis dan harmonisasi antar regulasi, juga sistem administrasi perkara yang belum mendukung variabel sosial psikologis, di samping resiko inkonsistensi penegakan hukum serta potensi abuse of discretion jika tidak ada mekanisme akuntabilitas yang kuat. Saran dari kami, agar implementasi KUHP baru berjalan efektif, adaptif, dan progresif, diperlukan langkah strategis sebagai berikut. Yang satu, reformasi kebijakan dan regulasi. Kemudian kedua, penguatan kapasitas SDM penuntut umum. Ketiga, pengembangan sistem administrasi perkara. Keempat, penguatan sinergi antar lembaga. Yang kelima, pengawasan dan akuntabilitas. Dan yang keenam, edukasi publik dan profesi hukum. Transformasi hukum pidana melalui KUHP baru harus dilihat bukan sebagai beban, tetapi sebagai momentum bersejarah untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan membangun keadilan yang bermartabat. Penuntut umum berada pada posisi strategis untuk mewujudkan hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga menyembuhkan korban, merehabilitasi pelaku, dan menjaga harmoni sosial. Jaksa bukan lagi sekedar tuntutan, tetapi arsitek masa depan hukum pidana Indonesia. Keberanian, profesionalisme, dan komitmen kejaksaanlah yang akan menentukan apakah reformasi KUHP ini benar-benar menghadirkan keadilan substantif di masyarakat. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.